Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Pajak Online. Kan pajak, pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana atau syarat apa saja ya untuk permohonan pengajuan SKB atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan karena waris. Jadi dasar hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPH sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian tentang ketentuan pemberian layanan administrasi tertentu dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan, yaitu pasal 100D per 8 tahun 2025. Kemudian di per 8 tahun 2025 ya, bahwa menghapus ya syarat validasi surat pemberitahuan tahunan bagi pewaris. Yang sebelumnya adalah salah satu syarat agar warisan dapat dikategorikan sebagai bukan objek pajak adalah harta yang diwariskan harus dilaporkan di SPT tahunan pewaris. Namun pada saat ini untuk permohonan SKB wajib pajak diajukan oleh ahli waris ya, menggunakan nomor induk kependudukan milik ahli waris atau salah satu ahli waris di Kortek ya, ke kantor pelayanan pajak tempat ahli waris tersebut terdaftar, bukan NPWP atau NIK pewaris. Jika terdapat lebih dari satu ahli waris, maka permohonan dapat diwakilkan oleh satu pihak sepanjang melampirkan ini surat persetujuan bersama dari seluruh ahli waris dan memenuhi syarat dan dokumen lain terkait SKB waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut ini adalah syarat untuk pengajuan SKB tanah dan bangunan. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan diantaranya diajukan oleh ahli waris, bukan pewaris, menggunakan NIK salah satu ahli waris yang telah terdaftar di portal Kortek. Ahli waris telah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir. Jika PKP maka harus lapor SPT PPN 3 bulan terakhir, disebutkan di pasal 101 ayat 3. Ini dengan syarat juga jika wajib pajak atau ahli waris tersebut telah terdaftar sebelum tahun berjalan pengajuan SKB-nya. Kemudian untuk seluruh ahli waris harus menandatangani surat pernyataan pembagian warisan. Kemudian ahli waris tidak memiliki hutang pajak kecuali telah memperoleh persetujuan angsuran atau penundaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ahli waris tidak sedang dalam proses pidana perpajakan. Kemudian dokumen lain yang perlu dilampirkan juga diantaranya adalah akte kematian pewaris, kemudian KK dan KTP para ahli waris, surat keterangan waris biasanya minimal dari kelurahan atau dari pihak notaris, kemudian surat pernyataan pembagian warisan, surat pemberitahuan pajak terutang atau disebut dengan SPPT, kemudian bukti pembayaran BPHTB, kemudian fotokopi sertifikat tanah dan bangunan, kemudian surat keterangan jika ada perbedaan data, misalnya data antara nama yang tersebut di KK dengan nama yang ada di KTP atau perbedaan nama antara sertifikat dengan SPPT seperti itu. Kemudian pengecekan kepatuhan ahli waris oleh DJP merupakan syarat mutlak yang dilakukan di sistem atas data ahli waris yang bersangkutan. Jika ahli waris merupakan wanita kawin yang kewajiban pajaknya digabung dengan suami, maka untuk pengajuan permohonan SKB perlu memastikan bahwa kepala keluarga tersebut telah melaporkan SPT tahunan PPH untuk 2 tahun terakhir yang menjadi kewajibannya. Selain itu, istri atau anak sebagai ahli waris yang mengajukan harus terdaftar di Kortek sebagai tanggungan di daftar unit keluarga atau suami atau kepala keluarganya. Kemudian untuk cara pengajuannya SKB waris dapat dilakukan melalui Kortek atau melalui manual ke kantor pelayanan pajak terdekat ya. Kemudian seperti ini, masuk ke portal Kortek dengan NIK ahli waris, kemudian nanti pilih modul layanan. Ini untuk langsung dari portal Kortek, kemudian nanti pilih layanan administrasi.
Kemudian buat permohonan layanan administrasi, pilih yang kategori AS19 yaitu SKB PPH. Kemudian nanti sub layanannya adalah AS19 05 yang SKB PPH atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian nanti klik simpan. Setelah itu nanti router alur kasusnya ya, serta mengunggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Pada bagian alasan permohonan nanti pilih melakukan pengalihan harta berupa tanah dan bangunan karena waris yang memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH, seperti itu. Kemudian nanti validasi akan otomatis. Setelah itu kita submit ya, setelah mengisi data dengan lengkap. Kemudian sistem Kotek akan validasi status kepatuhan wajib pajak. Kemudian jika memenuhi permohonan dapat melanjutkan proses penandatangan elektronik dan menekan tombol kirim. Kemudian nanti bukti penerimaan permohonan dapat dicetak. Sistem akan menerbitkan bukti penerimaan secara elektronik ya. Kemudian klik tombol lanjut, maka nanti proses selanjutnya akan ada di KPP ahli waris tersebut terdaftar. Kemudian nanti untuk SK produk hukum ya, SKB itu ditolak atau diterima nanti bisa dipantau di kasus sedang dalam proses. Maka nanti jika surat keterangan SKB telah diterbitkan, jangka waktu 3 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. Kemudian nanti SKB dapat di-download apabila sudah terbit di portal saya, kemudian di dokumen saya. Memastikan bahwa daftar fasilitas sudah terekam, nanti permohon memastikan bahwa SKB sudah tercatat dalam DJP sebelum pengajuan ke BPN dengan masuk ke akun Korteknya. Kemudian di modul layanan perpajakan kita pilih layanan administrasi, kemudian cek daftar fasilitasnya. Nanti akan ada di situ untuk fasilitas SKB yang diberikan. Kemudian nanti ini untuk proses penelitiannya oleh KPP dapat menolak atau mengabulkan ya, tergantung hasil dari penelitian dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja. Jadi seperti itu ya kan pajak, proses pengajuan dan syarat permohonan SKB atas tanah dan warisan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.